Alhamdulillah, Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini karena momentum yang sangat luar biasa, salah satu teman kita akan mendesiminasikan ya salah satu kegiatan dalam rangka tugas sebagai guru penggerak di sekolah kita, dan kita dukung, kita doakan mudah-mudahan segala aktivitas, segala programnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada kita semua ya, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk menjadi guru penggerak, bisa kita ikut kepada beliau yang sudah alhamdulillah sudah lulus menjadi guru penggerak, dan begitu juga pada teman-teman yang sedang proses ikut guru penggerak. Kita doakan mudah-mudahan semua berjalan lancar. Barangkali setidaknya dapat sampai. Kita mulai saja tentang diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif yang terkait dengan sekolah kita dan bagaimana upaya budaya positif itu akan diimplementasikan di sekolah dan konsep-konsep budaya positif itu seperti apa. Jadi namun sebelumnya ini khas dari salam guru penggerak, yaitu salam dan bahagia ya. Semoga kita setiap hari berbahagia ya. Jadi di sini kita bukan istilahnya, saya berdiri di sini bukan ingin mengajari Bapak Ibu, tapi ingin berbagi sharing informasi tentang apa yang kami dapatkan di guru penggerak tentang budaya positif. Oke, next. Diseminasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai dissemination, adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau target individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Oke, jadi dalam menwujudkan budaya yang positif, maka ada hal-hal yang langkah-langkah yang harus dijalankan sebenarnya. Adapun langkah-langkah yang pertama itu disebut sebagai disiplin positif. Di antaranya adalah tentang perubahan paradigma dari stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kemudian arti disiplin dan motivasi perilaku manusia yang didasarkan oleh nilai dan keyakinan intrinsik masing-masing. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol. Kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang terakhir untuk mewujudkan disiplin positif adalah tentang segitiga restitusi. Oke, menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid tidak luput dari peran kita sebagai pendidik. Jadi seperti yang kita ketahui, guru memiliki peran untuk menuntun kodrat yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar. Nah, ini tentunya dalam guru penggerak ini kita diajarkan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi di sini pengajaran dengan pendidikan itu berbeda menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun kodrat. Jadi kodrat ada istilahnya di anak itu ada namanya kodrat alam dengan kodrat zaman. Kodrat alam itu potensi yang dimiliki anak-anak itu sendiri. Kemudian kodrat zaman menyesuaikan dengan zaman yang mereka hidup di dalamnya. Oke. Untuk stimulus respon silakan jadi kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, kebutuhan masing-masing anak itu intinya berbeda-beda. Kita sebagai guru menyesuaikan tentang hal itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan,
sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya, dan seterusnya bisa dibaca di slide yang sudah saya share ya. Oke, jadi membuat perubahan yang dimulai dari hal yang berdasarkan kita melakukan sesuatu itu penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Salah satunya daripada penerapan disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Berikut miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ini miskonsepsinya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita mengontrol murid kita itu sebenarnya itu ilusi. Tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol itu hanyalah diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi juga itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama kita sebagai guru itu bahwa menurut teori kontrol keempat hal yang terpampang di slide ini adalah sebuah ilusi. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa melakukan pembelajaran yang berkualitas? Mari kita tinjau dari disiplin positifnya. Disiplin. Jadi yang pertama ini ada gambaran. Jadi ada dua gambarannya. Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini klasikal ini. Disiplin klasikal. Yang kedua adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi sekarang kita sebagai guru ini pilih yang mana ini? Pengertian disiplin itu. Jadi kalau yang poin yang pertama itu disiplin kepatuhan. Yang kedua adalah menumbuhkan potensi intrinsik dari siswa menyadari nilai-nilai kebajikan sebenarnya yang dijadikan disiplin dalam kehidupan saya. Oke, jadi kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi yang baik berasal dari diri dalam diri kita agar tindakan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi seringkali kita melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan dari orang lain atau untuk menghindari sebuah hukuman. Berikut 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Tipe-tipe guru itu dalam menyelesaikan masalah itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Nah, jadi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah memposisikan dirinya sebagai teman. Yang keempat, memposisikan dirinya sebagai pemantau. Yang kelima, memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi tujuan kita sebenarnya ini ujungnya adalah posisi guru itu sebagai manajer. Kontrol dulu. Jadi yang pertama adalah penghukum. Jadi biasanya guru-guru yang posisi kontrolnya penghukum ini biasa berkata patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi di sini biasanya kata-kata yang muncul dari kita sebagai guru, saya dan bapak ibu guru mungkin pernah mengalami. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah ini posisi kita sebagai guru itu posisi kontrolnya itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol kita juga kadang-kadang kita tidak sadari kita memposisikan diri kita sebagai teman. Contoh, ayo bantulah jadi bapak ya. Nah ini posisi kontrol guru sebagai teman ini. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini atau ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Nah ini posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian pemantau.
Yang keempat, posisi kontrol guru itu adalah peraturannya apa? Nah, ini sudah memantau. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian yang terakhir, posisi manajer ini sebenarnya hal yang sangat diinginkan dan ini adalah menjadi target daripada guru penggerak itu sendiri. Contoh, posisi kontrol guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apa kamu meyakininya? Kemudian kata-katanya juga, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini 5 posisi kontrol dan ciri-cirinya yang mungkin kita sudah alami dan kita sudah laksanakan. Akan tapi kita akan belajar. Guru penggerak ini mengajarkan kita untuk mencapai posisi kontrol adalah membentuk yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita juga merupakan upaya untuk menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah agar dapat menunjukkan pembelajaran. Keyakinan kelas ini berasal dari murid, ya, kerjasama atau kolaborasi kita antara murid dengan guru. Jadi misalnya, kita harus disiplin tepat waktu ketika peserta didik atau murid itu mensepakatinya dan kita juga mensepakatinya, maka di sana akan terbentuk nilai kesepakatan. Nilai-nilai yang kita gali dari siswa dan nilai-nilai kita gali dari diri kita sendiri sebagai guru. Baik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Ini contohnya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini lainnya penghukuman. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang bisa diterima oleh banyak kalangan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, ini keyakinan kelas ini kalau misalnya kita sudah berposisi kontrol sebagai manajer, ini harus kita buat. Hukuman dan penghargaan dalam menjelaskan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau di sekolah kita. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kali ini akan kita perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Oke, jadi bagaimana cara kita menumbuhkan disiplin positif? Itu kita menggunakan sistem yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini diungkapkan oleh dosen 2004. Nah, dikenal ada namanya segitiga restitusi. Jadi saya singkat saja. Ya, ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi ini cara kita untuk membentuk disiplin positif. Ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran di dalam sekolah atau hal-hal yang bentuknya tidak diinginkan oleh nilai-nilai, maka kita akan menggunakan penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak itu harus stabil untuk identitasnya. Jangan kita memfokuskan kesalahan pada anak itu. Kita harus stabilkan dulu. Misalnya, mungkin permasalahan ini sudah biasa dilakukan, tapi kan kita perlu perbaikan dan seterusnya. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi tindakan, kita harus tanya, apa sih tujuannya melakukannya? Mungkin ada kebutuhan atau nilai-nilai dari anak itu yang tidak terpenuhi sehingga mereka mereka itu melakukan tindakan yang kurang positif tersebut. Kemudian yang ketiga adalah langkah kita adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi kita sebagai guru itu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, kesepakatan. Jadi kita ini suatu komunitas, jadi
Bagaimanapun misalnya guru penggerak itu tidak bisa bergerak sendiri, akan tapi kita bergerak dalam koridor komunitas di sini. Jadi menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid menjadi mudah diterapkan di lingkungan sekolah jika ada kolaborasi antar warga sekolah itu sendiri. Mulailah dari diri sendiri, kemudian berusaha memotivasi orang lain untuk bergerak, menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Jadi untuk budaya positif itu tidak bisa bergerak sendiri karena kita suatu komunitas pendidikan, maka kita akan melakukannya bersama-sama untuk membentuk budaya positif. Oke, demikian penyampaian dari saya untuk diseminasi aksi nyata pada tanggal 7 Desember 2022. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Prasetyo, salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sakra Timur. Hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil sosialisasi dan pengimbasan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Jamilul Mujadid, SPD, di sekolah kami, yaitu merupakan salah satu calon guru penggerak di sekolah kami. Mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Jamilul Mujadid terkait dengan ada 5 fungsi kontrol guru. Terus yang kedua 3 restitusi yang harus dipahami oleh guru dalam hal membangun budaya positif pada peserta didik. Selama ini ketika menemukan siswa yang melakukan kesalahan, saya biasanya langsung memberikan hukuman kepada mereka tentunya sesuai dengan tata tertib sekolah yang berlaku. Salah satu contoh, misal siswa tidak mau membersihkan halaman kelasnya, membersihkan ruang kelasnya ketika memasuki pembelajaran, biasanya Bapak Ibu guru langsung menyampaikan di WA grup khusus untuk guru pendidik. Sekolah kelas ini yang belum bersih, sampahnya masih berserakan. Saya langsung sebagai guru memberikan punishment kepada mereka. Seluruhnya harus membersihkan kelas. Tapi memahami penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Jamil Mujadid, hal tersebut tidak memberikan efek untuk menimbulkan kesadaran diri bagi peserta didik. Yang terjadi malah mereka hanya merasakan diri mereka bersalah pada hari itu saja. Tapi setelahnya, hari-hari yang selanjutnya mereka akan melakukan hal yang sama. Memahami 5 fungsi kontrol guru, terus 3 restitusi yang harus dipahami oleh guru dalam membangun budaya positif, tentu suatu hal yang baru bagi saya dan memberikan motivasi tersendiri untuk saya supaya lebih giat lagi belajar, menemukan hal-hal yang baru, bagaimana cara membangun budaya positif untuk anak-anak sehingga tidak langsung memberikan punishment bagi mereka. Dan hal ini juga yang memberikan motivasi bagi saya untuk mengikuti calon guru penggerak seperti yang diikuti oleh Pak Jamilul Mujadid pada angkatan ke-9. Semoga hal tersebut bisa membawa saya menjadi guru yang lebih baik, guru yang membawa budaya positif bagi anak-anak dan rekan kerja di SMA Negeri 1 Sakra Timur. Demikian hal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini saya bersama Bapak Guru Jamilul Mujadid dan teman-teman yang lain menyusun keyakinan kelas dan impian kelas saya. Setelah melakukan kegiatan tersebut, saya merasa senang karena pendapat saya dan pendapat teman-teman yang lain diakomodir sebagai keyakinan kelas dan secara bersama-sama akan kita jalankan tanpa terpaksa dan sekaligus mewakili semua keinginan kami. Terima kasih Bapak Guru Jamilul Mujadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.